Jadi inni wajjahtu itu kalau Anda teliti di kitab hadisnya, itu bukan doa istiftah tapi doa saat selesai menyembelih hewan kurban. Ya. Alhamdulillah kami punya koleksi 1235 kitab hadis. Saya sempat mengecek itu. Satu-satu saya cek itu. Itu jangankan hadis sahih, dia hadis palsu aja nggak ketemu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan atas beberapa pernyataan yang kita kenal dengan Ustadz Uwah, di mana pernyataannya sudah bertebaran di Facebook maupun di YouTube. Di antara lain terkait doa iftitah pada kalimat inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, di mana beliau menyatakan bahwa kalimat inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard itu adalah doa yang dibaca setelah menyembelih kurban, bukan untuk doa iftitah. Dan menurut beliau, di dalam kitab hadis tidak ditemukan doa iftitah yang berawalan inni wajjahtu. Saking tidak adanya, sampai-sampai dalam hadis palsu pun beliau bilang tidak ditemukan. Atas pernyataan Ustadz yang saya kagumi ini, saya ingin meluruskan. Pertama, perlu dicatat bahwa doa inni wajjahtu wajhiya itu bukan dibaca setelah menyembelih kurban, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Uwah. Yang benar adalah dibaca pada saat menghadapkan hewan kurban pada arah kiblat ketika hendak mau disembelih. Jadi bukan dibaca setelah menyembelih kurban, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz tersebut. Saya ulang, bukan dibaca setelah menyembelih kurban, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Uwah. Berikut saya bacakan ibaratnya di dalam kitab Al-Jami'us Shahih juz 8 halaman 331. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal 'idi bikabsyaini aqranaini amlahaini muja'aini falamma wajjahahuma qala inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allahumma minka walaka am Muhammadin wa ummati bismillah wallahu akbar. Kemudian Nabi setelah membaca doa tersebut kemudian menyembelih hewan kurban tersebut. Ini doa yang dibaca oleh baginda Nabi pada saat hendak menyembelih kurban, yakni pada saat menghadapkan hewan kurban tersebut ke arah kiblat. Baginda Nabi di dalam doanya membaca doa inni wajjahtu menggunakan awalan ini. Namun juga banyak riwayat sebagaimana di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Di situ dijelaskan bahwa Nabi pada saat menghadapkan hewan kurban tersebut ke arah kiblat, Nabi membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda dan seterusnya tanpa diawali dengan kalimat inni. Jadi riwayatnya ada dua macam, ada yang diawali dengan kalimat ini, ada yang langsung wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Berikut ini penjelasannya saya ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Wa qala Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Abi Habib an Ibni Abbas an Jabir qala dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini fi yaumi 'idin faqala hina wajjahahuma
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma minka walaka am Muhammadin wa ummati. Ini yang dibaca oleh baginda Nabi pada saat menghadapkan hewan kurban pada arah kiblat. Kemudian beliau membaca basmalah, kemudian takbir, kemudian menyembelihnya. Tsumma sammallaha wa kabbara wa dzabaha. Keterangan dari kitab tafsir Ibnu Katsir juz 5 halaman 375. Jadi dalam hal ini saya ingin meluruskan, di dalam video beliau Ustadz yang saya banggakan ini menyatakan bahwa doa inni wajjahtu itu bukan doa iftitah, akan tetapi doa yang dibaca setelah menyembelih kurban. Itu perlu saya luruskan, yang benar bukan setelah menyembelih kurban, akan tetapi sebelum menyembelih kurban, yakni pada saat hewan kurban dihadapkan pada arah kiblat. Kemudian yang kedua, terkait pernyataan beliau bahwa doa iftitah yang diawali kalimat inni wajjahtu wajhiya tidak ditemukan dalam kitab hadis, bahkan dalam hadis palsu pun tidak ditemukan. Pernyataan ini sebenarnya sangat gegabah. Perlu diketahui bahwa di dalam kitab yang dijadikan rujukan oleh ulama NU seperti kitab Majma'uz Zawaid, tertera dengan jelas bahwa doa iftitah itu menggunakan kalimat inni wajjahtu wajhiya. Jadi dengan demikian, di dalam referensi kitab yang dijadikan pegangan oleh kalangan NU ada dua versi memang. Ada yang pakai wajjahtu, ada yang pakai inni wajjahtu. Berikut saya uraikan dengan lebih jelas dan komplit. Dalam riwayat Muslim, doa iftitah itu tidak menyebutkan kalimat inni wajjahtu, namun langsung wajjahtu wajhiya dan seterusnya, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Jadi ulama NU paham betul bahwa memang ada riwayat yang tidak memakai kalimat inni, tapi langsung wajjahtu wajhiya. Kemudian bolehkah kita melakukan solat dalam iftitahnya menambah kalimat inni? Jawabannya pasti boleh. Dan berdasarkan hadis, saya bacakan hadisnya, wa an Abi Rafi' qala waqa'a ilayya kitabun fihi istiftahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Diriwayatkan dari Abi Rafi', ia berkata, telah sampai kepadaku sebuah surat yang berisikan doa istiftah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jika Nabi bertakbir maka beliau berdoa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Kemudian Al-Hafidz Nuruddin Al-Haythami berkata, rawahu Tabarani fil Kabir wa fihi Muhammad bin Ishaq wa wasiqatun walakinnahu mudallisun wa qad anahu wa baqiyatu rijalihi muthaquna. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani, di dalamnya terdapat Muhammad bin Ishaq. Ia terpercaya namun ia perawi mudallis atau menyamarkan gurunya, menyamarkan nama-nama gurunya, dan ia menyampaikan dengan redaksi an-anah. Akan tetapi para perawi lainnya dinilai terpercaya. Keterangan dari kitab Majma' Az-Zawaid karya Abul Hasan Nuruddin Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman Al-Haythami, beliau meninggal pada tahun 807 Hijriah. Kemudian dalam kitab Mu'jamul Kabir lit Tabarani karya Imam Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Matir Al-Lakhami Asy-Syami Abul Qasim At-Tabarani, beliau meninggal pada tahun 360 Hijriah. Tebal kitabnya 25 jilid.
Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Sana Muhammad bin Salamah an Muhammad bin Ishaq an Syaibata ibni Nassah maula Ummi Salamah an Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham an abihi an Abi Rafi qala waqa'a ilayya kitabun fihi istiflahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanak wa bihamdika anta rabbi wa ana abduk la syarika lak zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaik la malja'a wa la manja minka illa ilaika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa iftitah baginda Nabi yang tercantum di dalam kitab Mu'jamul Kabir karya Imam Tabarani. Jadi yang telah saya sebut di atas adalah hadis-hadis yang menerangkan bahwa baginda Nabi di dalam membaca doa iftitah menggunakan kalimat inni. Kemudian yang tidak pakai ini banyak sekali, termasuk di dalam kitab yang biasa dijadikan rujukan atau pedoman oleh kalangan warga Nahdlatul Ulama seperti kitab Fathul Aziz Bisyarhil Wajiz merupakan atau Syarhil Kabir Lirrafi'i juz 3 halaman 302 dijelaskan lana ma ruwiya an Aliyin radhiyallahu anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza istaftaha as-salata kabbara thumma qala wajjahtu wajhiya lilladzi ila akhir. Itu di antara istiftah baginda Nabi tidak menggunakan kalimat inni. Dan perlu diingat bahwa rawi hadis yang menjelaskan Rasulullah membaca inni wajjahtu pada saat hendak menyembelih kurban itu pun ada rawi yang bernama Muhammad bin Ishaq yang diklaim sebagai rawi mudallis atau rawi yang suka menyembunyikan identitas gurunya. Sama seperti hadis yang menerangkan tentang doa istiftahnya baginda Nabi menggunakan inni wajjahtu juga, itu pun juga ada rawi yang bernama Muhammad bin Ishaq yang juga ditengarai sebagai perawi yang mudallis. Kemudian jika masih menyanggah dengan dalih riwayat Muhammad bin Ishaq adalah hadis mungkar, karena Muhammad bin Ishaq adalah termasuk mudallis, maka pertanyaannya apakah diperbolehkan menambahkan sebuah kalimat di dalam bacaan solat? Maka jawabannya adalah boleh. Terlebih lagi kalimat ini wajjahtu itu terdapat dalam surat Al-An'am ayat 79 sebagai doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mana dasarnya bahwa menambah kalimat di dalam solat itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Yaitu dasarnya adalah apa yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar dengan menambahkan beberapa bacaan dalam tahiyat. Ini saya bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudi at-tahiyyatu lillahi shalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Ibnu Umar zidtu fiha wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Qala Ibnu Umar zidtu fiha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentang bacaan syahadat di dalam tahiyat ditambahkan oleh Ibnu Umar, ditambahkan lafaz wahdahu la syarikalah. Hadis riwayat Abu Dawud.
Hal ini ulama salafi wahabi juga menilai sahih tentang hadis ini. Jadi kesimpulannya, kami sebagai komunitas santri memberikan tanggapan terhadap apa yang telah dinyatakan oleh Ustadz Wah, di mana beliau menyatakan bahwa inni wajjahtu itu adalah doa yang dibaca setelah penyembelihan kurban. Itu adalah tidak benar. Yang benar itu adalah doa yang dibaca pada saat hendak menghadapkan hewan kurban pada arah kiblat. Satu. Kemudian pernyataan beliau yang menyatakan bahwa kalimat inni wajjahtu tidak ditemukan di dalam berbagai kitab hadis. Sebenarnya ada, namun beliau tidak menemukannya. Di dalam kitab Majma'uz Zawaid sudah gamblang di situ bahwa baginda Nabi ketika melakukan doa iftitah, beliau mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati dan seterusnya. Dengan demikian saya bisa memberitahukan kepada beliau bahwa doa iftitah yang diawali dengan ini itu ada di dalam kitab Mu'jamul Kabir Lit-Tabarani, kemudian ada juga di dalam Majma'uz Zawaid, bisa dicek di situ. Jadi jangan mengatakan tidak ada. Dan ulama NU semuanya mengetahui tentang keberadaan hadis tersebut. Ada yang pakai ini, ada yang tidak pakai ini. Itu dari dulu sudah paham tentang itu. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan tentang masalah penggunaan hadis dhaif. Di dalam kitab Kifayah Shahifah 134 ada komentar Imam Ahmad. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza rawaina 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil halal wal harami syaddadna fil asanidi." Jika kami meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait masalah halal dan haram, maka saya memperketat tentang masalah sanad-sanad hadis. Tentang masalah rawi-rawi hadis saya perketat. Saya pilih betul-betul perawi hadis yang kredibel, yang thiqah atau dapat dipercaya. Wa idza rawaina 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi fadhailil a'mal wa ma la yad'u hukman wa la yarfa'uhu tasahalna fil asanid. Dan jika kami meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi tentang keutamaan amal dan tentang sesuatu yang bukan untuk meletakkan sebuah hukum dan sesuatu yang bukan untuk menghilangkan hukum, maka tasahalna fil asanid, saya mempermudah di dalam masalah mata rantai hadis atau tentang sanad. Tidak harus betul-betul orang yang kredibel kalau tentang urusan keutamaan amal. Wallahu a'lam bishawab.